في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah ini serta-merta membuat riuh para sahabat yang tengah berada di masjid. Mereka bertanya-tanya, siapa gerangan sang penghuni surga itu? Apakah dia salah satu sahabat yang paling rajin sholatnya, atau yang paling rajin puasanya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang tak pernah absen dalam berjihad? Tak lama, para sahabat pun melihat seorang laki-laki Ansor dengan wajah basah. Air wudhu menetes dari janggutnya. Tangannya menjinjing sepasang sandal jepit. Tak ada yang spesial secara fisik. Para sahabat pun bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga. Tentu saja, itu derajat tinggi yang sangat diinginkan setiap muslim, apalagi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka semua menginginkan jaminan surga. Keesokan harinya, terjawab rasa penasaran para sahabat. Rasulullah SAW kembali mengucapkan hal yang sama. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Mereka pun kembali riuh bertanya-tanya, siapa lagi yang dipastikan merasakan nikmat Allah yang kekal? Namun, justru laki-laki dengan wajah basah wudhu dan membawa sandal itu lagi yang muncul. Para sahabat semakin bertanya-tanya, namun tak ada satupun yang berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Hingga ketiga kalinya, Rasulullah mengucapkan hal yang sama. Namun, tetap saja yang muncul laki-laki tadi. Para sahabat pun yakin bahwa laki-laki itu calon penghuni surga. Tapi, tak ada satu sahabat pun yang mengetahui alasan di balik rahmat Allah memasukkan laki-laki itu dalam golongan orang yang selamat pada akhir zaman. Namun, mereka tetap merasa tak enak hati jika menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Tinggallah para sahabat terus dirundung keingintahuan. Salah satu sahabat yang amat penasaran yakni Abdullah bin Amr bin As memiliki inisiatif untuk mencari tahu sendiri. Hari ketiga setelah Rasulullah SAW mengucapkan hal yang sama, Abdullah bin Amr bermaksud mengikuti si laki-laki penghuni surga. Ia pun membuntutinya hingga tiba di rumah laki-laki itu. Abdullah berpikir bagaimana cara agar ia dapat mengikuti amal apa yang dilakukan pria itu untuk meraih keistimewaan sebagai penghuni surga. Ia pun kemudian menyapa pria tersebut dan bermaksud meminta izin untuk menginap di rumahnya. Abdullah bermaksud tinggal di sana agar dapat mengetahui amalan si penghuni surga. Aku telah bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Jika boleh, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari, ucap Abdullah kepada laki-laki itu. Si penghuni surga tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah. Tentu saja, ujarnya gembira. Maka tinggallah Ibnu Amr di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama tinggal di sana, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan si penghuni surga tersebut.
Hari pertama, Abdullah tak menemukan adanya amalan spesial dari laki-laki itu. Hari kedua, ibadahnya masih sama, tak ada yang istimewa. Hingga hari terakhir, Abdullah tak juga menemukan ibadah yang luar biasa dari si laki-laki yang berhasil meraih keutamaan surga tersebut. Abdullah hanya melihat ibadah si laki-laki yang biasa, hanya menjalankan ibadah wajib saja. Di sepertiga malam, pria itu tidak pernah bangun untuk sholat tahajud. Meski Abdullah bin Amar selalu mendengar laki-laki itu berzikir dan bertasbih, acap kali terjaga dari tidur. Pria itu baru bangun saat waktu sholat subuh tiba. Luput dari sholat malam, pria penghuni surga itu pun tak pernah menjalankan puasa sunnah. Namun, Abdullah juga tak pernah mendengar pria itu berbicara, kecuali ucapan yang baik. 3 hari terlewati tanpa menemukan jawaban apapun. Bahkan, hampir saja Abdullah meremehkan amalan si penghuni surga jika tak mendapatkan jawaban sebelum pamit. Ketika izin pulang setelah menginap 3 hari, Abdullah mengakui maksudnya untuk mencari keutamaan amalan si laki-laki itu, hingga beruntung menjadi salah satu penghuni surga Allah yang dipenuhi segala kenikmatan. Kepada pria itu, Abdullah berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan ayahku. Tujuanku menginap di rumahmu adalah karena aku ingin tahu amalan yang membuatmu menjadi penghuni surga, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Aku bermaksud dengan melihat amalanmu itu, aku akan menirunya supaya bisa menjadi sepertimu. Tetapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Apakah sebenarnya hingga kau mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai penghuni surga?" tanyanya. Laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, "Aku tidak memiliki amalan, kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari itu." Jawabannya itu tak memuaskan hati Abdullah bin Amar. Namun, ketika Abdullah melangkah keluar dari rumah, laki-laki tersebut memanggilnya. Ia berkata kepada Abdullah, "Benar, amalanku hanya yang engkau lihat. Hanya saja, aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslim ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya." Mendengarnya perkataan itu, takjublah Abdullah bin Amar. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad membuat pria itu masuk dalam surga. Ia pun malu karena banyak dari muslim yang tak pernah memperhatikan akhlak tersebut. Tak hanya ibadah semata-mata yang mengantarkan manusia merasakan surga Allah, tetapi juga amalan kebaikan, termasuk sifat dan akhlakul karimah. Kemungkinan amalan inilah yang membuatmu mendapatkan derajat yang tinggi. Ini adalah amalan yang sangat sulit dilakukan, ujar Abdullah girang melihat jawaban sekaligus pelajaran berharga. Tak sia-sia, Abdullah menginap 3 hari bersama calon penghuni surga, karena ia mendapatkan pelajaran yang amat patut dicontoh dirinya maupun muslimin secara umum. Berdasarkan kisah tersebut, banyak pelajaran yang dapat dipetik muslimin. Sifat hasad, iri, dan dengki sangat dilarang dalam Islam. Bahkan, dari kisah ini tampak seseorang yang tak pernah memiliki sifat itu merupakan penghuni surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling iri dan dengki." Hadis riwayat Muslim. Semoga
kita dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat hasad, iri, dan dengki, dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, karena itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah tidak akan pernah tertukar memberikan rizki kepada setiap hamba-hambanya. Selalu berfikir baik kepada Allah agar kita selalu diberikan nikmat yang melimpah serta berkah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah tersebut dapat dipetik sebuah hikmah bahwa sahabat tersebut ditempatkan Allah di surga karena sahabat tersebut tidak dalam dirinya tidak mempunyai sifat iri, hasad, dan dengki. Meskipun sahabat tersebut tidak memiliki amalan unggulan seperti tahajud, berjihad, sedekah, atau sholat sunnah lainnya, tapi Allah menempatkannya di surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis tentang bahayanya sifat hasad, iri, dan dengki, yakni disebutkan bahwa sifat hasad memakan semua amal kebaikan seperti api memakan atau melahap kayu. Disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa penyakit hati inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga karena sifat iri, dengki, dan hasadnya kepada Nabi Adam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.